Ada salah satu kabilah datang dari Mekah, baru masuk Islam, Pak, dikasih ghanimah lebih besar. Lah ada seseorang yang bernama siapa? Idil anta ya Muhammad. Muhammad yang adil. Lu menyebut Rasulullah dengan panggilan Muhammad. Sudah begitu perintahnya apa? Berbuat adil kamu. Gara-gara Nabi membagi ghanimah, ada satu kabilah lebih besar dikasih kabilah itu. Yang mana alasan Nabi itu diterima dalam syariat? Karena kabilah itu baru masuk Islam. Dia mendapatkan ghanimah plus zakat. Tapi karena Dzul Khuwaisirah ini tidak mau tanya, dia langsung menghakimi. Muhammad tidak adil. Sampai pada saat itu Umar bin Khattab itu akan menghunuskan pedang, ditahan sama Nabi. Itu namanya Dzul Khuwaisirah, Pak. Dedengkotnya orang Khawarij. Jadi kalau antum melihat ada seseorang kok gampang nyesatin orang, hati-hati. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Nah sekarang karakteristik ilmu kebenaran itu apa saja, Ustaz? Ada tiga, Pak. Yang mana ini harus menjadikan kita memiliki checklist. Sehingga nanti kalau kita dalam kehidupan ketemu dengan ustadz, ketemu dengan tulisan apapun, checklistnya dengan 3 ini dulu. Supaya akhirnya kita ketika memiliki checklist ini, kita mampu menjaga jarak dengan fanatisme. Kenapa? Tidak mengembalikan kebenaran versi kelompok, tapi mengembalikan kebenaran dari versi karakteristiknya. Itu dewasa namanya. Ya, jangan kayak anak STM, Pak. Anak STM itu berperang karena loyalitas sekolahan, bukan karena yang benar. Ada nggak anak STM itu ketika ditanya, kenapa tawuran? Saya membela kebenaran, Om. Nggak ada. Kenapa kamu bunuh dia? Beda seragam. Kenapa kamu bawa celuritmu yang sepanjang 30 meter itu? Untuk menebas perutnya sampai kelihatan ususnya. Beda sekolah. Loh, apa bedanya sama anak STM kalau kayak gitu? Maka akhirnya kita dalam proses kita sebagai penuntut ilmu, yang pertama apa yang harus dilakukan, Ustadz? Kenali kebenaran dengan 3 karakteristiknya. Kalau kamu melihat seseorang dia berdiri di atas 3 ini, maka pastikan insya Allah dia di atas kebenaran. Walaupun ternyata ustadz yang kamu gandrungi terkadang belum kenal dengan ustadz itu. Sehingga akhirnya kita gampang untuk mengenali siapa yang di atas panggung kebenaran dan bukan di atas kebenaran. 3 itu apa, Ustaz? 1. Ta'dhimun nusus. Ini yang pertama. Kau pada nulis, emang udah paham artinya? Belum kan? Jangan nulis dulu. Ta'dhimun nusus itu adalah siapapun di antara penuntut ilmu, tulisan, dai, siapapun yang dia memiliki karakteristik patuh kepada setiap nas yang mujma, yang sudah disepakati oleh para ulama, maka dia memberikan kepatuhan kepada syariat. Setiap nas kalau sudah bicara, dia berikan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi, maka itu merupakan salah satu sifat orang yang mereka berjalan dengan karakteristik kebenaran. Dengan membaca penjelasan para ulama juga, tidak hanya sekedar dohiri dan mengambil tekstualnya, tapi juga membaca penjelasan para ulama. Maka dari situ saja kita sudah mulai bisa mengatakan siapa yang berjalan di atas panggung kebenaran dan siapa yang tidak berjalan di atas panggung kebenaran. Misal, ada seseorang menyampaikan sebuah ilmu, lalu dia berkata, ya memang sekarang ada beberapa hal yang tidak mungkin kita pakai beberapa hadis dan beberapa ayat. Ini sudah tidak relevan. Ya sudah, Pak. Kalau sudah menyampaikan bahwasanya ayat dan hadis tidak relevan, udah, Pak, tinggalkan aja. Mari kita makan bakso, cukanya agak dikit, sambelnya agak banyak gitu.
daripada kita mendengarkan orang yang sudah mementahkan perkara penting dan pokok pada kehidupan iman dan ilmu. Apa itu kehidupan pokoknya iman dan ilmu? Tunduk dan patuh. Ilmu, iman dengan kepatuhan itu satu nyawa yang tidak bisa dibelah. Kayak gula dengan rasa manisnya. Kalau ada gula dengan rasa manisnya, kenapa disebut butiran putih itu gula? Bukan putihnya, Pak. Karena rasa manisnya. Ada butiran putih di sini, kita cicipi. Manis. Kita pasti sepakat. Ini gula, Ustaz. Kalau ada butiran putih, kita cicipin. Nggak ada manisnya. Kita ngomong apa? Ini mutiara kali. Kenapa bisa sepakat mengatakan itu adalah gula? Karena rasa manis. Lah, ilmu itu nyawanya pada kepatuhan. Sekali lagi ya, dengan kita melihat secara utuh penjelasan para ulamanya bagaimana, tidak hanya bersifat tekstual, penjelasan syarahnya bagaimana, apakah di situ ada perbedaan para ulama ataukah tidak. Ini juga menjadi perhatian kita. Dan maaf, ini merupakan syarat pertama dalam kita mengenali seseorang di atas kebenaran. Ada orang yang mengatakan, oh, hadis-hadis Rasulullah itu banyak yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Tidak bisa. Kita tidak pernah ragu mengatakan semua hadis Nabi itu relevan dalam setiap zaman. Semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai urusan yang paling ringan sekalipun itu pun ternyata terbukti seiring dengan waktu yang berlalu. Contoh tahnik. Kenapa sih anak bayi itu dikasih tahnik? Bapaknya ngunyah-ngunyah korma. Lalu dari air ludahnya yang bercampur dengan manisnya korma, kita cucupkan ke anak kita. Sampai anak kita nanti biasanya dia akan refleks mengikuti. Ternyata medis membuktikan. 1400 tahun berikutnya, apa yang dibuktikan? Anak itu kalau baru lahir butuh glukosa. Dan salah satunya bisa diwakili dengan korma-korma yang bercampur dengan ludah kita. Yang dimasukkan ludahnya ya Pak, jangan kormanya. Keloloden anak itu nanti. Itu sampai urusan teknik saja ada. Makanya maaf, sekulerisme tidak bisa diterima. Agnostik, pluralisme tidak bisa diterima dalam kaidah Islam dan kaidah ilmu. Kenapa? Karena sekulerisme, komunisme, sosialisme itu dia berdiri dengan membebaskan manusia dari keterikatan kepada syariat. Tidak bisa, Pak. Mana ada hidup kita yang nggak diatur syariat? Kalau ada orang ngomong begini, udahlah hidup tuh jangan terlalu kaku, semuanya pakai syariat. Saya ngomong begini, oke, saya juga mau kayak gitu. Cuma terangkan di bagian mana hidup kita yang nggak diatur syariat. Pasti dia akan bingung. Nggak ada hidup kita yang nggak diatur syariat. Maaf ya, urusan ludah aja diatur sama syariat, Pak. Padahal ludah. Bapak tahu kan ludah? Tahu. Ludah itu kalau sudah kita keluarkan gitu, berharga atau tidak berharga? Enggak. Ada enggak yang nyari ludah setelah berludah? Ngapain Pak? Ludah saya tadi sini mana ya Ustaz? Langsung. Enggak mungkin lah. Ludah saja aturannya banyak. Dan saya sudah sering ambil contoh tentang ini. Ludah itu kalau dibedah Pak, aturan syariatnya ludah banyak Pak. 10 kali, atau 10 atau 11. Itu yang saya tahu. Itu kalau para ulama dibedah banyak lagi itu kali. Ludah satu. Kalau berludah jangan ke arah kiblat. Jelas itu. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti kamu akan berhadapan ketika di hari akhirat nanti ludahmu itu di wajahmu kalau kamu berludah ke arah kiblat. Itu untuk mengagungkan syiarnya Allah arah kiblat. Makanya kalau mau berludah buka dulu kompasnya. Mana kabelnya? Oh, sono deh. Jangan ludah ke arah sana. Satu, Pak. Ketika kita kedua tidur, lalu mimpi buruk. Lalu kita disunahkan apa? Kalau mimpi buruk, satu, jangan cerita sama orang. Karena apa? Cerita mimpi buruk itu datang dari setan. Jangan menjadi PR-nya setan. Sudah kalau mimpi buruk sudah. Istri kalau dapat suaminya
bangun terengah-engah. Kenapa bang? Mimpi buruk. Cerita bang. Enggak lah. Saya istrimu. Saya jawab, lah yang ngomong istri tetangga siapa? Sunahnya nggak boleh cerita. Lalu kalau kita mimpi buruk, apa yang kita harus lakukan? Beludah ke arah kiri 3. Watful. Watful itu beludah ringan saja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah. Nggak usah gitu. Cukup. Pastikan istri kita tahu nggak gitu. Itu 2. 3, sholat pakai ada ludah lagi. Walaupun hari ini masih saya gali kenapa kok banyak sekali syariat menggunakan ludah. Tapi jawaban saya baru 1. Itulah Islam detailnya. Sampai urusan ludah diatur. Kita sholat lupa. Yang baca Allah, misalkan baca Al-Kafirun, tidak ketemu-ketemu ayat terakhirnya yang mana itu. Itu namanya Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah. Panjang nggak ketemu-ketemu. Terus akhirnya kalau kita kayak gitu, apa sunahnya? Beludah ke arah kiri sembari kita membaca isti'adzah. A'udzubika min a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Beludah gitu. Kenapa? Kalau kita sholat lalu bacaan sholat kita berantakan, kata Rasulullah itu ada setan yang bernama khanzab atau khinzib. Mengganggu bacaan sholat kita. Makanya dengan kita berlindung kepada Allah, berludah, kita ludahin setannya, kembali hafalan kita. Tapi kalau nggak kembali juga Pak, ya berarti bukan setan. Itu setannya nanti mikir, oh nggak salah saya kamu. Itu 3 Pak. Mau diterusin lagi? Banyak. Kalau kita nurusin lagi tahnik pakai ludah. Kalau kita nurusin lagi, gimana kalau kita sholat tiba-tiba beludah, batal atau tidak? Oh itu banyak itu. Kalau urusan ludah diatur, berarti semuanya itu ada aturannya. Makanya ilmu yang pertama, siapapun yang menyampaikan ilmu itu, kalau dia mengkondisikan kita untuk patuh, tunduk, tentunya dari pemahaman yang utuh, tidak hanya letterlek kepada zahirnya, nas, tapi juga membaca penjelasan para ulama, tidak zahiri, tidak tekstual, tapi juga membaca penjelasan para ulama, berarti berada di atas ilmu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menafsirkan ayat, dia pakai tafsir-tafsir para ulama terdahulu. Tidak menggunakan ra'yunnya, bukan tafsir bil ra'yi, tapi tafsir bil ma'tsur. Jadi tafsirnya itu dengan apa yang ditinggalkan warisan para ulama terdahulu dari para sahabat, mereka mengambilnya dan para sahabat mengambil langsung dari Rasulullah. Itu namanya sanad di dalam tafsir ilmu. Kenapa? Karena ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita tidak sepakat dengan satu titik tolak keberangkatan dalam memahami ayat dan berinteraksi dengan ayat, harus dengan ilmu. Dan ilmu yang paling tahu tentang Al-Quran itu siapa? Nabi. Siapa? Kepada siapa Nabi mengajarkan? Kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan ke siapa? Tabi'in. Maka itu wajib bagi kita untuk menetapkan, oh ini benar, tafsirnya bil ma'tsur. Karena sekali lagi Pak, ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Contoh, ada orang yang mengatakan alif lam mim. A, alif. Lam, Jibril Ustaz. Mim, Muhammad. Pas juga sebenarnya. Lalu tanya lagi, kaf, ha, ya, ain, shod apa? Bingung dia. Karena banyak orang yang terkadang mereka itu menggunakan dengan metode-metode cocokologi. Dan maaf, tidak bisa diterima, Pak. Maka sesungguhnya tafsir bil ma'tsur itu merupakan syarat primer di dalam menerjemahkan setiap ayat dan berinteraksi dengan ayat itu dengan tafsir para sahabat Nabi. Dan maaf ya, gayanya para ustadz ketika mereka menyampaikan tafsir dengan tafsir yang ada di kalangan para ulama atau yang disebut dengan tafsir bil ma'tsur, gayanya para ulama itu beda-beda. Ada yang pakai gamis, ada yang cuma pakai baju koko, ada yang kalau dia membaca dibaca semuanya perkataan para ulamanya, ada yang terkadang tidak disampaikan semua perkataan itu tapi disampaikan globalnya, makna ayat ini kayak apa.
Jadi jangan merasa deh bahwasanya yang membaca tafsir itu hanya kamu. Jangan hanya merasa bahwasanya membaca tafsir itu hanya ustadzmu. Ustadz yang lain tidak ada yang baca tafsir. Enggak gitu. Makanya harus betul-betul berdasarkan sahabat. Makanya maaf, kalau ada orang Pak dalam satu majelis sudah mencela sahabat, tinggalin. Dia sudah mencela sahabat tuh tinggalin. Siapapun yang mencela para sahabat Pak, berhadapan dengan saya. Dan bapak-bapak juga yang nemenin saya. Jangan tinggalin lah Pak. Gitu. Makanya kalau di sini ada ustadz kok sampai mencela sahabat. Contoh sahabat yang paling banyak dianiaya dalam lintas sejarah itu siapa? Sahabat Muawiyah. Muawiyah itu begini. Oh Amr bin As itu begini. Udah Pak, tinggalin Pak. Gak boleh kamu mencela sahabat. Kenapa? Itu harga pokok ilmu. Kenapa Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat? Karena simpel Pak, kata para ulama. Karena dengan mengkafirkan sahabat itu menghancurkan referensi. Kalau sudah hancur referensinya, masuk referensi menurut dia. Nah itu tidak boleh. Jadi tidak boleh kalau ada orang mengatakan ini menurut logika saya. Tidak bisa ayat pakai logika. Karena bisa kemana-mana. Wong ada orang yang tidak sholat, ini kisahnya sering saya sampaikan di mana-mana. Orang tuh nggak sholat bisa pakai dalil ayat Pak. Saya tuh pernah ketemu orang nggak sholat. Ketika saya tanya kenapa Bapak nggak sholat, karena tujuan sholat itu yang penting ingat. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan sholat itu apa? Ingat. Kalau sudah ingat, ya udah usah sholat. Sholat itu bagi yang nggak ingat-ingat aja. Jadi kita tadi sholat subuh itu Pak, karena kita dianggap nggak ingat Allah Pak. Loh itu nyata itu. Berarti berbahaya tidak? Kalau kemudian tafsir ini tidak memakai para sahabat, bahaya. Dan kenapa harus para sahabat Ustadz? Lu sahabat itu pertama kali kok saksi mata. Yang tahu bagaimana ilmu diajarkan oleh baginda Nabi. Contoh nih, ada kecelakaan di depan. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi olah TKP, Pak. Polisi olah TKP. Yang akan dicari sama Pak polisi itu saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Karena saksi telinga itu sudah berubah. Ada kecelakaan, ada motor menghindari mobil yang belok secara tiba-tiba, motornya kaget jatuh. Itu saksi mata. Jatuh, pingsan, tapi tidak meninggal dunia. Itu saksi mata Pak. Coba kalau cerita itu, kisah itu sudah berpindah ke telinga Pak. Sampai telinga yang ke-10, udah berubah Pak. Tadi gimana? Jadi ada motor kenceng, terus motornya lompat 200 meter. Setelah itu jatuh, musar-musar, kepalanya pecah Pak, berdarah di mana-mana. Lah kok berubah? Saksi telinga Pak. Makanya akhirnya di situ kita menjumpai dan kita mendapati perkara penting sekali. Itu sahabat Mak. Makanya akhirnya siapapun yang mereka mengkafirkan sahabat, menyesatkan sahabat, sudah Pak, itu bukan datang dari Islam. Dan apapun yang dia sampaikan, itu bukan agama Islam tapi agama lain. Selama masih memuliakan para sahabat, berarti masih sama. Berarti di atas karakteristik keislaman, di atas karakteristik ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah al-i'timadu ala sunnah as-sahihah. Yaitu dia berpegang dan bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Dia tidak secara terang-terangan menukil hadis maudhu atau terang-terangan menukil hadis palsu. Dia tetap berkomitmen kepada hadis-hadis sahih. Tentunya sembari dia menghormati perbedaan-perbedaan di dalam hadis-hadis itu. Karena setiap hadis ada nggak perbedaan para ulama ketika menyikapi hadis? Ada Pak. Maaf ya, Imam Tirmidzi saja, satu orang itu bisa menetapkan hadis itu dengan 2 status. Hadzal hadisun shahihun hasanun. Loh kok bisa? Sahih itu kan lebih tinggi daripada hasan. Jadi kalau derajat hadis itu Pak, ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan lidzatihi, ada hasan li ghairihi. Baru bawahnya dhaif.
Lah kok bisa Imam Tirmidzi menetapkan hadis sahih hasan? Ini kan dua derajat yang berbeda, kayak kelas 6 sama kelas 5, kayak kelas 6 sama kelas 3 SD. Itu kan beda. Kok bisa Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis kategori 6 dan 3? Loh kan kita kan bingung. Imam Tirmidzi berkata, "Hada hadisun sahihun hasanun." Sahih menurut ulama sana, hasan menurut ulama yang di sana. Itu satu orang bisa terkadang berbeda, Pak. Sama pula dalam penetapan derajat hadis. Makanya jangan pernah kita ketika belajar menetapkan standar ini tapi juga tidak menetapkan tentang dinamika ilmu hadis itu dan bagaimana perbedaan para ulama terhadap masalah hadis. Kalau kita menutup mata terhadap perbedaan para ulama tentang derajat hadis, kasar hati kita. Demi Allah, kasar Pak, pasti. Pasti kita kasar hati kita. Karena hadis itu terkadang bisa beda-beda. Kenapa ada sholat tasbih mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak sholat tasbih? Sebenarnya simpel. Karena hadisnya, derajatnya sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan tidak hasan. Contoh, siapa yang mengatakan sholat tasbih itu berdasar kepada dalil yang sah, dalil yang hasan? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita paham masalah hadis secara utuh, pandangan kita itu tidak pandangan kasar, dan pandangan kita bukan ke pandangan hitam putih, Pak. Karena masalah hadis itu beragam gitu. Jangan suka mengatakan, kami tidak mau memakai itu karena kami hati-hati dan kami betul-betul menjaga sunnah Nabi. Janganlah pendapatmu selalu kamu langsung sandarkan paling mengikuti Nabi. Seakan-akan yang berbeda dengan dirimu itu seakan-akan tidak mengikuti Nabi. Itu paling saya nggak suka kalau lihat orang kayak gitu. Ada fenomena di Jakarta itu, Pak, kalau disebutkan nama Ustadz ini seakan-akan itu pasti ngikutin Nabi. Kalau bukan dari Ustadz ini, pasti bermasalah tidak ngikutin Nabi. Susah kalau sudah diklaim. Kayak buzzer. Buzzer itu apa klaimnya? Mengaku paling NKRI. Susah nggak kita ngomong sama mereka? Susah. Seakan-akan kita tidak mencintai NKRI. Padahal kita cinta sama bangsa ini yang telah memberikan kepada kita dengan wasilah yang datang dari Allah itu. Dengan berbagai macam kenikmatan dan keberkahan hidup kita. Tapi susah berhadapan dengan orang yang sudah mengklaim itu susah. Debat sama mereka, Pak. Susah, Pak. Kayak nguras air laut. Pegel iya, selesai kagak. Makanya akhirnya kalau kita bersandar kepada hadis sahih itu kadang-kadang kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan para ulama. Lah kamu lihat ada ustadz misalkan menyampaikan hadis dhaif, kamu tidak boleh buru-buru mengatakan ini hadis dhaif ustadz ini gak jelas, syubhat, bid'ah. Tidak bisa gitu. Bisa jadi ustadz itu mengambil referensi-referensi yang mengatakan hadis itu hasan. Dan cara kita memberikan kelonggaran. Begitu. Makanya kita jumpai ya, bagaimana Imam Syafi'i menetapkan masalah kunut subuh itu mustahab. Imam Malik menetapkan tidak. Tapi indahnya Imam Syafi'i sampai sholat di samping kuburannya Imam Malik tidak mau kunut, menghormati pendapatnya Imam Malik. Hilang nggak kehidupan kayak gini, Pak? Hilang, Pak. Mending menghormati yang sudah mati. Masih hidup aja nggak mau tegur siapa kok. Ya, masih hidup tuh nggak mau tegur siapa, Pak. Padahal ketika tadi sholat nyari bahu, tapi di luar sholat udah nggak ada harganya orang yang sudah berbeda dengannya. Banyak atau tidak banyak, nggak usah dijawab. Mari sama-sama kita merasakan. Makanya akhirnya tetap ada. Makanya kalau selama siapapun ustadz, dia tidak pernah secara terang-terangan mengatakan, saya adalah orang yang tetap memakai hadis walaupun itu palsu. Itu udah Pak, tinggalkan. Tapi kalau dia tidak pernah mendeklar itu, dan dia selalu mengatakan hadis itu adalah hadis yang harus dijadikan hujah, maka kita terima. Walaupun kadang-kadang pilihan derajat hadis menurut dia tidak sama dengan pilihan derajat hadis kita. Kenapa? Banyak ragam, Pak, yang bisa menjadikan para ulama itu melihat satu hadis itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kenapa? Keilmuan mereka luas, keilmuan kita yang pendek, yang sempit. Saya ambilkan contoh yang paling sering saya ambilkan contoh, Pak. Ya. Kenapa Imam Abu Hanifah, beliau menetapkan bahwasanya wanita boleh nikah tanpa wali?
Boleh nggak nikah tanpa wali, Pak? Ini pertanyaan. Boleh nggak nikah tanpa wali, Pak? Siapa yang mengatakan boleh? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Lah terus gimana saya tahunya? Wah, ini berarti masih jauh perjalanan kita ini. Boleh nggak nikah tanpa wali? Boleh tidak, akhi? Boleh nikah tanpa wali? Masya Allah. Beliau mengatakan boleh. Maka Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bin ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali, maka batal pernikahannya. Boleh tidak? Boleh. Sekarang boleh? Gak boleh, Masya Allah ya. Cepat sekali antum berubah pikiran. Tidak boleh. Imam Abu Hanifah berkata, boleh nikah tanpa wali. Kenapa, Ustaz? Perhatikan dalilnya. Lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Tahu artinya? Insya Allah tidak. Perhatikan, inilah luar biasanya Imam Abu Hanifah. Wanita boleh mengelola hartanya. Boleh atau tidak mengelola hartanya? Boleh. Ada wanita janda, dia punya rumah, harganya 5 miliar, dijual. Dia langsung yang menjual tanpa wali bapaknya. Kira-kira jual belinya halal atau tidak halal? Halal atau tidak? Kenapa yang menjawab ibu-ibu, Pak? Karena semangat mungkin menjual, Pak Adi. Halal, bolehlah. Sebagaimana seorang wanita boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya tanpa wali. Wong 5 miliar dijual aja boleh kok. Kehormatan dia ketika dia mempersilahkan laki-laki untuk dihalalkan kehormatannya dalam bentuk pernikahan, boleh. Cuma yang kita pilih Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Loh, kok jawabnya mandek? Yang kita pilih Rasulullah atau Imam Abu Hanifah? Rasulullah. Boleh nggak kita mengatakan Imam Abu Hanifah musuhnya sunnah? Tidak bisa. Lu kan itu memusuhi hadis Nabi, Ustaz. Enggak gitu, Ferguson. Nah gitu. Lah itu jelas ada hadis Nabi kok malah dia mengatakan boleh. Itu kan berarti menyelisihi sumber primer pengambilan hukum. Gini loh, Mas. Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu secara Allah kondisinya mereka banyak sekali pemalsu hadis. Makanya akhirnya sumber pengambilan dalil oleh Imam Abu Hanifah itu adalah terkadang beliau memakai kias. Kenapa? Kata beliau, lebih baik saya pakai kias daripada saya resiko menggunakan hadis palsu. Dan itulah yang menjadikan beliau berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu tinggal di Mekah, surplus dengan riwayat. Sehingga akhirnya Imam Abu Hanifah, kenapa dia bisa mengeluarkan statement fatwa boleh menikah tanpa wali? Karena kehati-hatian beliau terhadap hadis palsu. Dan para ahli sejarah mengatakan hadis tadi ayyuma imra'atin nakahat bin ghairi waliha, itu hadis ini belum nyampe ke Imam Abu Hanifah. Kalau nyampe dan Imam Abu Hanifah cross check dan patul itu hadisnya sahih, mungkin nggak Imam Abu Hanifah sengaja menyelisihi Nabi? Tidak mungkin, Pak. Jadi jangan buru-buru kalau ada orang mengatakan ini saya nggak setuju. Wah, musuhnya sunnah. Enggak kali, musuh kelompokmu, bukan musuh sunnahnya. Paham di sini, Pak? Karena itu yang terkadang kita harus paham latar belakang dulu. Loh, Imam Abu Hanifah kok nggak bisa tahu hadis? Loh, Pak, nggak tahu hadis. Namanya manusia kok. Yang maksum itu hanya Nabi. Setelah Nabi tidak ada lagi yang maksum. Ulama pun punya lupa.
Bukan hanya ulama, Pak. Umar bin Khattab aja bisa lupa kok. Umar bin Khattab itu bisa lupa terhadap satu hadis, Pak. Ya. Maka dikisahkan gitu ketika Umar bin Khattab sama Ammar dalam perjalanan, lalu mereka junub, Pak. Pagi harinya nggak ada air. Mereka bingung ini terus gimana? Mereka mengambil ijtihad, pikiran mereka sendiri-sendiri. Maka Ammar bin Yasir bergulung-gulung kayak binatang melata, kayak kucing gitu, Pak. Beliau bergulung-gulung. Kenapa? Beliau memiliki pikiran, kalau tayamum dengan wajah dan telapak tangan menghilangkan hadas kecil, berarti semakin banyak tanah, semakin suci. Bergulung-gulung pasir, digini-gini kan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, putra dari keluarga Yasir yang syuhada dalam Islam. Umar bin Khattab tuh ngeliatin, ayo bergulung-gulung. Enggak. Saya nunggu air. Nunggu air telat sholat subuh. Enggak apa-apa. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir sholat subuh tepat waktu. Umar bin Khattab sholat subuh menjelang duha. Baru ketemu air, mandi. Baru akhirnya dia sholat, Pak. Lalu kedua orang ini datang kepada Nabi ketika pulang ke Madinah menceritakan. Perhatikan jawaban Nabi. Nabi itu indah. Pemegang lisensi sunnahnya indah betul. Beliau berkata, alaika bis-sa'id fa innalaka tahurun. Kalau kamu junub, nggak dapat air, tayamum saja. Tayamum itu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Cukup ya Rasulullah? Cukup. Pada saat Ammar bin Yasir dikoreksi oleh baginda Nabi, ada nggak Umar bin Khattab? Ada, Pak. Lalu waktu berlalu. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, khalifah dulu itu bukan hanya masalah administrasi, Pak. Semua urusan syariat itu terkumpul pada tanggung jawab seorang khalifah. Umar bin Khattab lagi duduk mendapatkan satu persatu orang konsultasi. Wahai Umar, saya dalam perjalanan junub, gak dapat air. Apa yang harus saya lakukan? Loh, setingkat Umar bin Khattab, Pak. Yang kalau jalan di satu gang, setan lebih memilih mundur daripada berhadapan dengan Umar. Lu Umar itu ketika ditanya tentang pertanyaan itu, Umar bin Khattab lupa. Gimana pertanyaannya? Kalau saya safar, junub, gak dapat air, terus apa yang saya lakukan? Umar bin Khattab itu diem. Ngapain ya itu ya? Loh, di situ ada Ammar bin Yasir, Pak. Loh, Ammar bin Yasir itu sampai, ya Allah, Umar, apakah dia lupa memori kita ketika junub bersama? Ibaratnya begitu. Yang akhirnya Umar tetap diam. Akhirnya Ammar bin Yasir minta izin. Saya ke depan boleh nggak khalifah? Silakan. Lalu dia berbisik, Pak. Nggak disampaikan di umum. Kamu lupa ya. Gimana sih kamu itu? Nggak gitu. Dibisikkan. Ingat gak kita pernah junub? Lalu saya bergulung-gulung kayak binatang melata. Lalu kamu mandinya nanti setelah menjelang duha. Kita pulang, tanya sama Nabi. Nabi mengatakan, alaika bis-sa'id fa innalaka tahurun. Umar ngeliatin, emang iya? Kata. Coba, Pak. Umar bin Khattab aja tidak mengetahui, lupa terhadap satu hadis, Pak. Apakah itu aib? Enggak. Apakah itu kesalahan dalam manhaj? Ya enggak lah. Ya kalau kita akhirnya dapat setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ternyata bisa lupa. Apalagi ustadz hari ini, apalagi ustadzmu. Mungkin hanya ustadz lokal Jakarta. Jadi tidak usah kita memaksumkan ustadz kita tuh seakan 100% semuanya tahu. Tidak gitu. Dan jangan mengkultuskan orang yang tidak sempurna kamu tempatkan sempurna. Karena itu bentuk dari masalah kerusakan di dalam kita mempelajari ilmu. Makanya di situ akhirnya kita mendapati derajat hadis itu kadang beda. Tapi selama seseorang dia selalu mengocokkan hadis, maka cukup itu orang yang insya Allah ilmunya bisa diambil. Selama dengan 3 syarat tadi, Pak. Paham di sini, Pak? Jadi kalau ngelihat seseorang, dia mengajarkan kepatuhan. 2,
tafsirnya selalu menyebutkan tafsir-tafsir muktabar, tafsir-tafsir yang disepakati dalam sejarah. Yang ketiga, dia tidak pernah declare tentang masalah penggunaan hadis palsu. Tidak pernah nantang, saya pokoknya pakai hadis palsu. Berarti dia berada pada koridor kebenaran. Kita enak, Pak, dan tidak gampang nyesatin orang kalau kayak gitu. Paham ini yang pertama? Paham Bapak Ibu? Paham insya Allah. Yang kedua, ini udah 6:30 ini, Masya Allah. Ini perjalanan kita baru 25%, Pak. Tidak apa-apa. Yang kedua, saya minta waktu 5 menit. Yang kedua, Pak. Dalam proses kita mencari ilmu, pastikan jangan sampai terkena bibit-bibit khawarij di pikiran kita. Karena salah satu yang merusak kaidah kebenaran itu khawarij. Sifatnya khawarij itu apa, Ustaz? Sifatnya khawarij diterangkan oleh Syekhul Islam. Al-khawarij inda Syekhul Islam. Khawarij itu ada 4 sifatnya. 1. Gampang menghakimi tanpa dia memproses dengan proses-proses yang panjang sebelum dia menjatuhkan keputusan. Jadi kalau menghakimi orang itu instan dia. Tidak bisa kayak gitu. Makanya pernah Rasulullah ketika membagi ghanimah habis perang Hunain, ada salah satu kabilah datang dari Mekah baru masuk Islam, Pak, dikasih ghanimah lebih besar. Lah ada seseorang yang bernama siapa? Idil anta ya Muhammad. Muhammad yang adil. Lu menyebut Rasulullah dengan panggilan Muhammad. Sudah begitu perintahnya apa? Berbuat adil kamu. Gara-gara Nabi membagi ghanimah, ada satu kabilah lebih besar dikasih kabilah itu. Yang mana alasan Nabi itu diterima dalam syariat karena kabilah itu baru masuk Islam. Dia mendapatkan ghanimah plus zakat. Tapi karena Dzul Khuwaisirah ini tidak mau tanya, dia langsung menghakimi. Muhammad tidak adil. Sampai pada saat itu Umar bin Khattab itu akan menghunuskan pedang, ditahan sama Nabi. Itu namanya Dzul Khuwaisirah, Pak. Dedengkotnya orang Khawarij. Jadi kalau antum melihat ada seseorang kok gampang nyesatin orang, hati-hati itu. Dan ketika dia menyesatkan, dia nggak pernah cross check, Pak. Dia mengatakan ini begini, ini perjuangannya nggak jelas ini, tapi dia nggak pernah ketemu meng-cross check. Hati-hati itu. Bibitnya Dzul Khuwaisirah. Ya. Yang kedua, tidak pernah menetapkan dawabit. Dawabit itu apa? Dawabit itu kaidah sebelum menetapkan hukuman. Padahal dalam Islam, kalau menetapkan sesuatu, itu prosesnya panjang, Pak. Ada dawabit, ada kaidah-kaidah sebelum menetapkan dan menjatuhkan sebuah status. Bapak dan Ibu tahu kan? Jessica Wong tahu kan? Insya Allah tahu. Jangan pura-pura nggak tahu, Ustaz. Jessica Wong itu dituduh apa? Menaburkan sianida di kopi. Ini teh. Terus dia dijatuhkan hukuman. Proses pengadilannya panjang atau cuma 1 kali? Panjang. Sampai live kok di televisi. Didatangkan ahli dari Australia, dari Singapura. Hanya untuk memastikan Jessica Wong itu menaburkan sianida atau tidak. Loh, itu Pak. Sekarang enggak, Pak. Ada anak-anak muda itu baru belajar sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Langsung posting nyesatin setiap orang. Tapi ketemu orang itu enggak pernah. Kaidah dia dalam menetapkan enggak jelas sama sekali. Makanya kadang-kadang Pak, kalau saya membaca orang lagi nyesatin gitu Pak, saya kadang-kadang berkata, udahlah saya nggak usah rendahkan diri saya untuk menghadapi orang yang mereka itu pun nggak ngerti dari apa yang dia ucapkan sebenarnya. Orang dewasa itu apa? Tahu bagaimana memperlakukan anak. Kalau anak kita Pak, lagi nangis, lagi tantrum, narik-narik kepala kita. Kalau marah, berarti sama-sama itu, sama anak-anaknya.
Tapi kenapa kalau kita jadi orang tua tidak pernah marah anak kita narik gitu, kita tetap tidak boleh gitu ya nak, karena kita orang dewasa Pak. Makanya butuh orang yang sudah dewasa kalau dia itu merawat anak. Makanya akhirnya di situ kita dapatin salah satu sifat Khawarij yang kedua itu apa? Kalau menetapkan kaidah itu tidak langsung, tapi ditanya dulu satu-satu. Maaf ya, wong Allah saja, Allah yang maha sempurna, ketika akan mengeluarkan iblis dari surga, ditanya nggak sama Allah? Ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud sama Adam? Proses bertanya itu ditegakkan sama Allah. Padahal Allah tahu nggak kenapa iblis tidak mau sujud sama Adam? Tahu atau tidak? Tahu, Allah alimum bidatis sudur, Allah itu al-alim. Tapi kenapa Allah tanya? Dan itu dimasukkan pada surat Al-A'raf. Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Apapun kalau sudah berkaitan status, semua qawaid itu, dawabit itu, semua kaidah itu harus ditegakkan dulu sebelum menjatuhkan. Makanya tidak gampang. Makanya orang Khawarij itu apa? Kayak begitu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Khawarij itu apa? Ibadahnya itu luar biasa Pak. Tapi ada satu yang poin ketiganya apa? Mereka itu memerangi kaum muslimin, tapi membiarkan penyembah berhala yang membunuhi kaum muslimin. Ya ta'una ahlal ausan wa yaqtuluna ahlal qiblah. Sama orang yang menyembah berhala, yang memusuhi Islam dibiarkan. Tapi sama ahlul qiblah yang sama-sama beriman kepada Allah diperangi dengan lisannya, dengan apapun. Saya ceritakan kisah mengerikan Pak dari orang Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib itu diceritakan dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Bari. Orang Khawarij itu Pak menangkap anaknya seorang sahabat, Abdullah bin Khabbab Pak, karena dianggap bahwasanya dia telah kafir, padahal muslim Pak. Dalam perjalanan mereka menyeret Abdullah bin Khabbab itu, ada di antara pasukan Khawarij ini Pak, mereka itu ada yang mengambil kurma yang jatuh, makan. Lalu segera kelompok itu mengatakan, kamu makan kurma syubhat, kembalikan itu. Jalan lagi Pak, ketemu babi, ada yang membunuh babi. Seluruh kelompok itu lalu akhirnya apa? Memarahi dia. Kenapa kamu bunuh babi? Gak boleh. Ketika Khabbab saat itu, Abdullah bin Khabbab itu mengetahui itu, dia berkata, ketika dia ditawan sama orang Khawarij, ada yang lebih berhak kalian jaga daripada kurma dan babi. Siapa? Saya. Saya orang yang sholat. Saya orang yang beriman. Gara-gara perkataan itu, gara-gara itu dibunuh. Dan memang rencananya mereka membunuh Abdullah bin Khabbab. Masya Allah. Ketemu Ali bin Abi Thalib, ditanya, kenapa kalian bunuh Abdullah bin Khabbab? Karena di dalamnya ada kesesatan, di dalamnya ada kesyirikan. Kadang-kadang orang Khawarij itu Pak, dalam masalah-masalah hal kecil sangat mereka itu detail. Tapi masalah kehormatan mukmin hilang itu Pak, semuanya Pak. Kadang-kadang bicara, hukumnya ini sunahnya gimana? Mereka perhatikan sama yang kecil-kecil gitu, diperhatikan. Tapi giliran yang besar tentang kehormatan mukmin nggak ada. Murah kehormatan orang mukmin itu. Ya. Dan yang menarik dari orang Khawarij itu apa? Mereka itu orang-orang yang memusuhi Islam selamat dari lisannya. Tapi orang-orang mukmin dan muslim tidak selamat dari lisannya. Dan mereka itu ahli ibadah Pak, Qur'annya, sholatnya. Tadi sampai ngambil kurma, langsung itu mereka mengingatkan, itu kurmanya syubhat itu. Sampai masalah bunuh babi, kamu tuh kenapa bunuh babi? Tapi mereka membunuh kayak tadi Ali, mereka membunuh juga membunuh Abdullah bin Khabbab. Mereka nggak merasa bersalah Pak. Abdullah bin Khabbab itu orang beriman Pak.
Tapi ketika membunuhnya itu sembari mereka itu tidak pernah merasa bersalah. Coba Pak, ngeri nggak ada orang yang mengaku sebagai penuntut ilmu, tapi ketika memerangi kaum muslimin dengan lisannya, dia tuh nggak merasa bersalah Pak. Bahkan bisa nantang-nantang itu. Karena apa? Karena orang kalau sudah terkena paham khawarij, kehormatan orang mukmin, nyawanya orang mukmin itu murah Pak. Makanya mereka suka gampang, dah bunuh aja itu, bunuh aja. Menuh-menuhi negara, kan itu gandeng-gandengan. Ada nggak orang yang dulu ngomong masalah demo terus selalu ngomongnya apa? Alah itu nyesek-nyesekin negara itu, bunuh aja itu, tumpahkan darahnya. Emang kamu kira darah kambing apa? Emang kalau kamu nggak setuju masalah itu oke lah. Tapi ketika kamu mengatakan dibunuh, hati-hati itu. Orang semacam ini membahayakan untuk kestabilan negara orang semacam ini. Maka disitulah kita akhirnya menjumpai apa? Ya itulah orang khawarij Pak. Tapi di sisi yang lainnya, orang itu kalau masalah-masalah fikih, masalah apapun, detail banget mereka. Tapi masalah kehormatan muslim tidak ada harganya sama sekali Pak. Tidak bisa kayak gitu Pak. Jadi kalau kita ngelihat ibadahnya, luar biasa ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Makanya ada bapak-bapak yang datang ke saya pernah. Ustadz, saya dituduh khawarij. Saya bilang, Bapak rajin sholat tahajud enggak? Jarang Ustadz. Baca Quran? Ya jarang-jarang juga. Insya Allah Bapak enggak khawarij. Bapak lemah iman lagi. Bercanda. Karena orang khawarij itu luar biasa dalam masalah itu. Terus yang keempat, apa itu sifatnya orang khawarij itu? Ya luar biasa di dalam menjalankan syariat. Ya tapi tadi disertai dengan gampang untuk memerangi kaum muslimin. Jangan gitu. Makanya itu yang harus kita hati-hati. Proses kita belajar ilmu harus waspada. Orang kalau sudah gampang-gampang mengkafirkan, kafir, hati-hati itu. Atau yang kedua, sesat, sama aja Pak itu Pak. Kekafiran itu biang, kekafiran itu cabang dari kesesatan. Jadi kalau ada orang, saya nggak pernah ngafirin orang, tapi kamu mengatakan sesat kan? Ya iya. Lah apa bedanya kekafiran dengan kesesatan? Itu yang kedua. Paham? Insya Allah paham. Yang ketiga, keempat, kelima, bahas kapan-kapan insya Allah. Ya karena ini memang sudah dari jam berapa tadi? 5:30. Tadi di berapa tadi? Jam 5 ya, Masya Allah udah 1,5 jam. Majelis ilmu itu kalau terlalu panjang banyak godaan setannya, ya kan? Ada yang mungkin ke belakang, tidak balik lagi. Bukan karena tidak suka ilmunya, memang kepanjangan ustadznya gitu. Makanya kan para ulama ngasih tahu kalau majelis ilmu jangan terlalu panjang. Karena tadi sudah ada yang satu pergi, dua ke belakang gitu. Saya orangnya sensitif sekali saya. Jadi kita cukupkan kajian kita. Setidaknya kita paham cara kita menyikapi proses kita sama ilmu. Sepakat ya Pak? Kita sangat membutuhkan ilmu untuk menjadi komandan tertinggi pada kehidupan kita. Nggak boleh Pak belajar itu agama nggak usah pakai ilmu, yang penting baik. Nggak bisa, ilmu tetap penting. Dan siapa ilmu yang benar? Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tapi tadi SOP-nya apa supaya safety-nya itu bisa menyelamatkan kita dari ketergelinciran? Satu, kembalikan kebenaran dengan versi kebenaran, bukan versi kelompok. Dua, hati-hati sama pemikiran khawarij. Saya kira dua ini sudah cukup bagi kita. Kita nanti hati-hati Pak. Saya wanti-wanti kepada seluruh jamaah dan keluarga saya. Kalau Bapak tidak tahu tentang apapun, tidak usah kita buru-buru bicara. Tidak setiap perkara harus dikomentari. Diam kalau memang belum tahu. Mari kita menjadi penuntut ilmu yang sopan, akhlaknya baik, muamalahnya baik, bukan hanya kepada teman satu pengajian kita, sama teman-teman yang bukan satu pengajian kita pun juga kita harus baik. Mungkin ada beberapa pilihan yang berbeda. Nanti ada di antara, pilihannya ini begini, ini pilihannya begini. Tidak apa-apa Pak, selama tetap bersumber kepada
perbedaan-perbedaan yang ditolerir oleh Islam. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di setiap ilmu yang kita pelajari, insya Allah. Jadi jangan gampang-gampang menyesatkan. Jangan dikit-dikit sesat. Kelihatan sandalnya, oh ini juga sandalnya orang sesat ini. Nggak usah gitulah. Kita kalau ketemu orang, senyumlah Pak. Saya pernah negur orang Pak di masjid kompleks saya. Ada orang tuh kalau habis sholat langsung pergi, kajian langsung pergi gitu. Saya tegur, Mas, iya Pak, antum kalau nggak ngaji, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau antum berada di masjid ini, senyumlah. Walaupun kita memang mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Oh iya, senyum. Tegur sapa bapak-bapak, saya bilang. Jangan merasa bahwasanya antum datang ke sini cuma mengambil manfaatnya doang. Antum sholat satu jamaah, tapi antum benci orang yang di samping antum, saya bilang. Jangan gitu. Ayolah kita perlihatkan ilmu itu tercermin pada interaksi kita. Antum tidak ngaji sama ustadz-ustadz yang diundang masjid ini, tidak apa-apa kok. Ngaji kan nggak bisa dipaksa. Masa kita paksa orang? Tapi namanya senyum itu kan sunnah. Kadang-kadang kita heran Pak, ada orang sama teman saudaranya mukmin hanya karena beda 1-2 perkara tidak mau tegur sapa. Tapi giliran sama orang yang jelas-jelas tidak satu iman dengan dia, bisa bercanda. Itu kan bingung kita. Seakan-akan kita itu lebih parah daripada orang kafir. Ya atau tidak Pak? Ini pernah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pernah mendapatkan curhatan salah satu ikhwan yang kerja ekspatriat di daerah luar negeri. Saya ketika ke sana dia nyampein mau nangis. Saya punya sahabat Ustaz. Dulu bareng, ngajinya juga bareng. Sampai ada salah satu Ustaz yang terkenal juga, yang kami undang, dia nggak setuju. Ustaz ini begini. Saya bilang Ustaznya insya Allah punya ilmu semuanya. Akhirnya Ustaz, saya tidak pernah diajak ngobrol setelah saat itu. Tapi giliran di kantor sama orang non muslim, baiknya luar biasa, senyum, bercanda, makan siang bareng. Saya mikir, emang saya lebih parah dari non muslim gitu. Janganlah kita gitu. Mari kita pertahankan komitmen kita sama sunnah, tapi cara kita membekali ilmu yang kita pelajari itu penting. Ini yang dapat saya sampaikan. Sudah 6:30. Semoga Allah memberkahi kita. Masih bisa nggak sholat syuruk Ustaz? Masih bisa, insya Allah. Kita sholat syuruk dan kelihatannya bapak-bapak dan ibu paham semuanya insya Allah. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan ya, insya Allah. Karena insya Allah semua sudah paham. Semoga Allah memberkahi kefahaman bapak dan ibu. Insya Allah. Senang sekali kalau ngajar itu paham gitu. Jadi akhirnya ringan saya itu menyampaikan. Makanya kalau saya nanti ditanya di Masjid Ar-Rahman, gimana Ustadz jamaahnya? Bagus, paham. Kenapa? Karena tidak ada yang tanya. Jadi, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz yang telah memaparkan kajian. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai amanah dari panitia Ustadz, kita buka sesi tanya jawab. Tadi hanya 1 atau 2 pertanyaan saja, 1 dari Ikhwan dan 1 dari Ahwat. Oke, insya Allah. Sepertinya 2 pertanyaan tapi sudah ada yang angkat 3 nih Ustadz. Ya sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak apa-apa. Dari Ikhwan ada? Dari Ikhwan 1. Ini Pak. 1, 2, 3. Ahwatnya 1, 2. 5 pertanyaan. Alhamdulillah Ustadz telah memberikan. Dari santri mohon disiapkan mic-nya yang di belakang, yang di depan pakai ini saja. Silakan. Terima kasih. Jadi begini Pak, belum ya. Terima kasih Ustadz atas Iya, kesempatannya. Setelah menyimak apa yang disampaikan Ustadz tadi, ada satu hal saja mungkin ditanyakan.
Saya pernah mendengarkan satu kajian dari salah seorang ustadz bahwa masuk Islam itu harus kafah sesuai dengan Al-Quran hudhulu fisilmi kafah, menyeluruh tidak setengah-setengah. Sehingga beliau ustadz tersebut berpendapat ketika seorang muslim ini mengingkari saja satu syariat Islam, maka dia sudah kafir. Gitu. Contoh misalnya mengenai hukum waris, bahwa hukum waris sudah out of date, tidak layak lagi untuk dijalankan saat ini, gitu Ustaz ya. Atau masalah poligami dan sebagainya. Masalah apa tadi Pak? Poligami. Oh, iya. Ya. Antum Kemudian saya juga pernah mendengarkan dari media seorang ustadz juga katakan, mungkin di ustadz, yang mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan berdasarkan agamanya, tapi berdasarkan kesolehannya dari sisi manusia. Katakan begini Ustadz, saya perjelas sedikit. Kalau menurut pemahaman saya bahwa seorang muslim itu sudah dapat tiket masuk surga. Kalau bukan ada yang langsung dan tidak langsung. Ya. Kalau di luar Islam itu udah pasti masuk neraka karena dia seorang kafir. Tapi Ustadz tersebut, katakan Ustadz ini berpendapat bahwa tidak seperti itu pemahamannya, bahwa kalaupun dia seorang muslim tapi dia berbuat jahat di dunia ini, maka dia tetap masuk neraka. Sebaliknya, ketika seorang non muslim atau kafir ini berbuat baik di dunia sebaik-baiknya gitu, dia punya tiket masuk surga. Nah ini minta sedikit ini ya Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyampaikan pada surat Az-Zumar ayat yang kedua, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu kelak pada waktu hari kiamat bercita-cita, berharap pada mimpi kosong mereka, cobalah dulu kami menjadi muslim. Kita itu Pak dituntut oleh Allah bukan hanya sekedar baik, tapi dituntut menjadi benar. Baik itu dengan attitude, benar itu dengan keimanan. Karena iman itu merupakan visa di akhirat. Semua tempat itu butuh visa Pak. Dan visa di akhirat itu apa? Keimanan kita. Bapak baik misalkan, tidak ada masalah, pengen masuk Singapura, tapi Bapak nggak punya visa, masuk atau tidak masuk? Nggak bisa masuk, walaupun Bapak ngomong, saya ini tokoh terkenal di Kota Baru Parahyangan, terserah. Karena kamu tidak punya visa. Maka sesungguhnya Allah tidak hanya menuntut kita baik, tapi Allah itu menuntut kita benar. Kalau memang orang itu baik, bisa diterima sama Allah walaupun dia kufur sama Allah, lah Abu Thalib Pak yang nomor 1 masuk surga. Makanya kita belajar di waktu SD. Di waktu SD kita belajarnya apa Pak? Pak guru tercinta kita itu selalu kalau ngasih ngasih pertanyaan. Kalau kita lagi cawu, tahu cawu Pak? Tahu cawu? Cawu, iya, catur wulan. Kalau tahu berarti kita sama angkatan 7. Kalau cawu itu biasanya guru itu gini, berikanlah jawaban yang baik dan benar. Karena bisa jadi semua pilihan ganda semuanya baik, tapi yang benar cuma satu Pak. Contoh naskahnya, Agus pergi ke sekolah jam 6.30. Lalu dia masuk kelas dan berjumpa dengan guru. Pertanyaannya, jam berapa Agus berangkat ke sekolah? Di situ ada jam 5.30, jam 4.30, jam 8.30, jam 10.30, jam 6.30. Semua jawaban baik atau tidak baik? Baik. Tapi yang benar yang mana? 6.30. Allah itu minta yang benar Pak. Kalau semua itu hanya berdasarkan kebaikan, tidak usah ada nabi. Karena semua orang bisa menetapkan standar kebaikan masing-masing. Tapi kenapa ada nabi? Supaya standarnya bukan hanya baik, tapi harus benar. Jadi kalau Ustadz itu mengatakan yang penting kesolihannya, walaupun dia tidak beriman, ya tidak bisa Pak. Bapak misalkan IQ-nya dites, ternyata IQ Bapak
sama dengan rata-rata IQ mahasiswa yang masuk ke Universitas Indonesia. IQ-nya segini, Bapak segitu. Cuma Bapak tidak pernah mendaftar ke UI, tidak pernah untuk mengikuti SPMB di UI. Bisa nggak Bapak lalu mengklaim, saya lulusan UI? Kenapa? Karena IQ saya grade-nya sama dengan IQ-nya anak UI. Tidak bisa. Boleh nggak pakai jaket kuning kebanggaan orang UI? Tidak bisa. Kalau pakai, Bapak akan, kamu kapan daftarnya? Kenapa masalah daftar itu penting? Karena itu birokrasi. Iman pun sama, Pak. Iman itu visa, Pak. Makanya akhirnya, lah kalau ada orang baik, mana sifat keadilan Allah? Hanya gara-gara dia non-muslim tidak masuk surga. Lah katanya Allah itu rahmat. Loh iya, Pak. Kalau ada orang non-muslim, dia baik, dibales sama Allah. Di dunia, dikasih nafas, udara, rezeki, rumah mungkin. Dikasih semua berdasarkan kebaikannya. Kalaupun ternyata sampai ajalnya sudah mau habis, ternyata masih ada kebaikannya dan belum dibalas, puncaknya dibalas ketika meninggal dunia, tidak dijadikan sakaratul mautnya berat. Makanya kan maaf ya, ada orang-orang non-muslim ketika mati kok kelihatannya tenang, Ustaz. Karena dia mungkin orang baik, sosialnya baik, dibalas oleh Allah. Puncaknya ketika mati tidak diberatkan sama Allah. Setelah diringankan, selesai, semuanya selesai. Tinggal dia menghadapi pilihan salah yang dia harus pertanggungjawabkan ketika dia mengatakan Allah itu punya anak, ketika dia menyembah selain Allah, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena kesyirikan dan kekufuran itu, Pak, perselingkuhannya iman di dalam hati, Pak. Kenapa kok konsekuensinya surga dan neraka? Apapun kalau hati itu jadinya mahal, Pak. Laki-laki, Pak, kalau dapetin istri, misalkan masakannya nggak enak, masih bisa sabar. Nggak apa-apa, Dik. Nanti kita catering. Istri, kalau misalkan dia tidak sempurna kalau nyapu itu kiri bersih, kanan kotor. Kebangetan kalau kayak gitu. Tapi kalaupun ada, enggak apa-apa, Dik, aku aja yang nyapu. Tapi kalau ada seorang laki-laki menemukan istrinya ternyata menyimpan rasa dan cinta kepada laki-laki lain, kira-kira laki-lakinya bisa menerima, Pak? Susah, Pak. Remuk redam dia. Kok kamu bisa seneng sama Agus tuh gimana? Kan namaku Bambang. Karena kesalahan hati itu, Pak, mahal harganya, Pak. Lah iman itu hati, Pak. Kesyirikan, kekufuran yang dilakukan agama selain Islam itu perselingkuhan di dalam hatinya. Dan apapun yang di dalam hatinya itu hilang, Pak. Lah terus semua kebaikannya sama, Pak. Sama kayak ada seorang perempuan memiliki banyak kelebihan misalkan, tapi diriran hatinya dia berselingkuh. Semua kebaikannya hilang atau tidak hilang? Hilang, Pak. Ada perempuan pinter masak, rumah bersih, kinclong, Pak, sampai lalat itu kalau mendarat kepleset. Saking dilapnya itu berkali-kali. Terus masaknya enak, ngomongnya manis. Tapi dia ketahuan betul, ternyata dia menyimpan cinta untuk laki-laki. Semua kebaikan hilang atau tidak hilang? Hilang. Nggak mungkin ada laki-laki, nggak apa-apalah dia mencintai Agus selama masakannya enak. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu kayak gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, loh kok Allah itu nggak adil, hanya gara-gara dia tidak muslim terus semua kebaikannya hilang. Lah contoh tadi paling gampang kok. Jangan merasa lebih tahu daripada Allah deh. Allah sudah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Apa sih artinya? Sesungguhnya orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik berada di surga atau neraka?
Neraka. Khalidina fiha. Clear. Fix dan confirm. Dan tidak usah dibuat berat memahami kebenaran itu. Jadi tidak usah bingung, kebenaran itu gampang dipelajari, Pak. Kenapa, Pak? Karena kebenaran itu datang dari Allah, Pak. Memahami fisika, mungkin kita bingung, Pak. Kenapa? Yang menerangkan fisika itu tetap manusia. E sama dengan MC kuadrat. Dari dulu saya nggak paham, Pak. Nggak paham saya MC kuadrat itu apa. Karena itu datang dari manusia. Tapi kebenaran itu datang dari Allah, Pak. Dan Allah paling tahu bagaimana menyampaikan kebenaran supaya difahami, Pak. Maaf ya, dosen semakin dia sering ngajar, semakin gampang nggak kalau dia ngajar? Iya, saya punya dosen, Pak. Dulu ngajar usul fikih. Kan orangnya pintar dan pengalaman mengajarnya sudah bertahun-tahun. Sekalinya duduk di kajian beliau 1 jam, itu mewakili ratusan halaman di kitab. Langsung tuh poin-poinnya langsung kita paham. Kenapa? Karena pengalaman, pinternya dia, referensinya banyak. Terus komunikasinya bagus. Jadi satu. Jadi kalau ngajar, kitab-kitab kita yang tebel-tebel segini itu nggak kepake. Kenapa? Sudah diwakili sama sang ustaz. Itu baru manusia, apalagi Allah. Itu yang pertama. Terus bagaimana ketika kita mendapati bahwasanya ada orang menolak poligami, ada orang menolak satu syariat apapun warisan. Secara hukum umum, Pak, itu bisa menjatuhkan kekafiran. Tapi memvonisnya tidak bisa sembarangan. Memang betul kita harus masuk kepada Islam seluruhnya dan tidak boleh menolak satupun ayat di dalam Al-Quran. Tapi juga kita harus tahu dulu latar belakang dia menolak itu apa. Bisa jadi karena bodoh, dia salah guru. Itu bisa diterima dalam Islam di hadapan Allah. Saya ambilkan hadis riwayat Muslim, Pak Hilman. Ada seorang laki-laki, Pak, pada zaman sebelum Rasulullah. Dia banyak melakukan dosa. Lalu dia merasa dosanya banyak. Takut sama Allah. Dia ngomong sama keluarganya. Nanti kalau saya mati, jangan dikubur. Nah terus gimana? Bakar saya. Terus kalau sudah jadi abu, bawa ke tengah lautan. Terus sebar ketika gelombangnya lagi tinggi. Supaya abunya badan saya terserak kemana-mana. Kenapa dia wasiatnya sedahsyat itu, Pak? Karena dia merasa nanti Allah tidak bisa ngumpulin dia lagi ketika sudah jadi abu. Itu mengkufuri kekuasaan Allah atau tidak? Mengkufuri kekuasaan Allah atau tidak? Mengkufuri kekuasaan Allah. Allah itu qadir ala kulli syai'in. Itu kufur atau tidak kufur, Pak? Kufur. Mengkufuri kekuasaan Allah itu bisa kufur. Tapi lihat yang diceritakan oleh Nabi setelah itu. Setelah itu, setelah dia mati, dalam sekejap kun fayakun. Ngumpul jadi satu oleh Allah. Lalu ditanya sama Allah, kenapa kamu ngelakuin kayak gitu? Ya Allah, saya ngumpulin kayak gitu karena saya takut kepadamu, ya Allah. Gara-gara alasan dia takut sama Allah, akhirnya apa? Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga. Namanya Allah kan terserah Allah. Yaf'alu ma yasha. Bapak-bapak nanti tidak usah wasiat itu ya. Gitu. Oh gitu caranya. Wasiat ya dibakar. Itu salah ngambil. Itu menunjukkan bahwa saya semacam itu. Allah maha berkehendak langsung. Allah maafin, Pak. Maaf ya, kita, Pak, kalau berhadapan dengan manusia, jangan gampang menyesatkan, mengkafirkan, Pak. Jangan gampang memutuskan dia dari rahmat. Kita tidak tahu di sisi Allah itu kayak apa. Kan Allah maha berkehendak terhadap setiap makhluknya, Pak. Dan itu yang kita harus mengerti. Tapi kalau sudah dipastikan, kenapa kamu menolak ayat ini? Saya tidak terima. Sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan, semua kondisi dia sudah kita uraikan, dan tetap dia mengkufuri ayat itu. Hal itu bisa menyebabkan kekafiran nyata, keluar dari Islam. Paham, Bapak? Kenapa ada perempuan kadang belum bisa memahami syariat poligami? Bukan karena mereka benci sama syariat poligami. Bukan karena mereka benci sama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Enggak. Bisa jadi karena mereka melihat banyak hal-hal yang mungkin negatif selama ini terjadi. Akhirnya mereka dalam posisi nggak mau dipoligami. Karena apa? Karena berbagai macam kasus.
Lah itu kewajiban kita menerangkan. Jadi begitu. Ini kalau bahas poligami boleh Pak sampai jam berapa? Jam 10. Enggak lah, itu jadinya panjang. Paham Pak? Contoh Pak, saya itu pernah ngobrol tentang poligami. Boleh saya sedikit cerita Bapak-bapak dan Ibu? Ibu-ibu, mangga kalau mau ditutup telinganya. Jadi saya itu manajemen konflik saya bicara tentang masalah poligami sama istri tercinta. Pada dasarnya beliau tidak ada masalah. Maka pada saat itu beliau itu ngomong beberapa poin. Dia ngomong ke saya, Bi, poligami itu berat. Jangan diperberat dengan perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Bagus nggak? Bagus banget nih Pak. Banyak laki-laki selingkuh, lalu mereka ketika memaknai perselingkuhannya, mereka berkata, saya kan niatnya mau poligami. Maka sang wanita tidak menerjemahkan itu poligami. Itu diterjemahkan perselingkuhan yang dibenarkan atas nama poligami. 1, 2. Kalau kapalmu sedang bergoyang, jangan cari kapal lagi dulu. Tenangkan dulu kapalmu. Kenapa? Kalau kamu pindah kapal dan perahu ketika bergoyang, kapal kedua pun akan bergoyang. Tenangkan perahumu dulu, baru kamu pindah ke kapal berikutnya. Kalau itu memang harus hadir syariat itu dalam pernikahan kita. Yang ketiga, pastikan keputusan poligamimu itu baik dan tepat. Poligami itu baik, tapi terkadang tidak tepat untuk setiap orang. Karena apa? Kemampuan orang kan beda-beda Pak. Kayak Bapak Ilman berapa umurnya? 60. Oh 60 ya Pak. Kayak 59 Bapak. Apakah setiap olahraga cocok untuk Pak Antum? Enggak. Bapak ketika main futsal, kira-kira dokter marah nggak Pak? Marah. Pak Ilman, iya, lagi apa? Main futsal Ustaz 3 ronde. Itu main olahraga atau minum ronde? Janganlah Pak. Loh kenapa? Bapak sudah 60 tahun. Padahal futsal baik atau tidak baik? Baik. Mengeluarkan keringat, membakar karbo. Tapi apakah semua orang itu cocok dengan futsal? Enggak Pak. Maka pastikan kalaupun kamu mengambil, kamu mengukur secara akurasi, baik dan tepat. Kalau hanya baik, tapi belum tentu tepat, jangan dulu. Sampai Allah hadirkan ketepatannya. Itu yang ketiga. Yang keempat mau dengerin? Udahlah, biarlah Bapak dan Ibu penasaran. Yang keempat, kelima, ada banyak yang dibicarakan. Semoga Allah memberkahi. Siapa lagi yang tidak mau bertanya? Oh ya, silakan. Follow. Silakan yang selanjutnya. Mungkin dibatasi 1 pertanyaan ya setiap orang ya. Tadi 5 ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Saya sedikit sedih tadi ketika Ustaz menceritakan seorang sahabat yang pisah karena satu hal perbedaan pengajian ya. Ini terjadi dalam pengalaman saya juga Ustaz. Tahun 2016 sampai 2018 saya bareng-bareng dengan teman 2 orang ini. Udah kayak saudara Ustaz. Tidak pernah terlewat saya kajian di Masjid Al-Latif bersama mereka di Ustaz Hanan. Tapi pada akhirnya datang suatu ketika kita ngaji bareng-bareng di Ustadz yang lain, yang Ustadz yang melabelinya sunnah. Saya tetap ngaji ke Ustadz itu dan juga tetap di Ustadz-Ustadz yang lain. Tapi di 2020 tiba-tiba saya dijauhi tanpa ada sebab dan tanpa ada alasan sedikit pun. Di situ saya merasa kehilangan Ustadz. Teman saya ini pernah membantu saya dalam kesulitan apapun gitu ya. Sabar. Dan sampai saat ini pun saya masih berusaha untuk bisa memperbaiki hubungan itu Ustaz. Ustaz, apakah masih bisa diperbaiki untuk masalah seperti ini Ustaz gitu. Sampai saat ini pun saya mau bertanya pun gitu ke orang tersebut, ke teman saya ini, kayak yang udah malas gitu ketemu saya gitu. Begini loh akhi,
Kalau ada orang yang mereka meninggalkan kita, mindset kita itu harus lurus. Bahwasanya itu mungkin caranya Allah untuk mengosongkan tempat duduk di samping kita, supaya yang hadir itu kembali dan yang baru lebih baik daripada yang pergi. Kalau antum tahu misalkan ada seseorang gampang menghujat, apa sih yang kita nikmati dari berteman sama orang yang menghujat? Gampang menyesatkan gitu, semua orang salah di mata dia. Apa sih nikmatnya kita hidup sama orang semacam itu? Antum baru teman, saya jamaah, murid. Yang menyesatkan ada, akhi. Tapi apakah membuat kita akhirnya kehilangan kebaikan takdir yang kita jumpai? Enggak. Terkadang Allah lewatkan kita dari satu orang, karena Allah hadirkan orang yang tepat sesuai dengan suasana hati kita. Orang itu kalau sudah gampang nyesatin, tinggal nunggu waktu, kita pun akan disesatkan. Apa sih yang kita dapatkan? Hidup membenci gitu. Coba deh kalau kita jujur. Kalau kita jujur, membenci orang yang beriman, sama-sama sholat, sama-sama menghadap sama Allah, terus dibenci, melebihi kebencian dia ketika melihat orang-orang yang kufur kepada Allah. Apa yang kita akan peroleh? Kalau saya, terkadang kita harus paham, Allah itu mengosongkan tempat duduk di sebelah kita karena Allah sedang merencanakan orang yang hadir itu lebih baik. Jadi tidak perlu bagi kita untuk bersedih gitu. Kalau memang nanti ada satu waktu berjumpa, ya pasti Allah berjumpakan. Kalau enggak, ya enggak masalah. Wong antum memiliki sikap yang baik kok. Antum belajar sama ustadz-ustadz yang lain, semuanya antum pelajari. Tapi antum juga menghormati orang. Bukankah itu sikap yang antum pilih karena ilmu kan? Kalau antum yakin sikap ini yang antum pilih karena ilmu, ya itu mungkin salah satu konsekuensinya. Padahal antum tidak minum khamr, ya atau tidak? Antum tidak melakukan kejahatan-kejahatan, antum tidak melakukan kesyirikan kan? Terus kenapa harus dijauhi? Pertanyaan itu bukan untuk antum, untuk dia. Dan kita tidak usah sedih. Saya itu, akhi, pengalaman hidup membuat saya paham. Kalau Allah hindarkan kita dari seseorang, itu karena Allah akan hadirkan orang yang lebih tepat untuk kita. Jadi tidak usah sedih. Tapi dia orang yang baik, Ustaz. Mungkin baik untukmu, tapi tidak tepat untukku. Makanya saya tuh ngomong gitu. Ada ikhwan misalkan, jodoh, ngelamar akhwat, ditolak gitu. Ya kira-kira biasanya ditanya, sama siapa kamu ngaji gitu. Ada ikhwan, sama kayak antum sedih. Dia ngelamar akhwat ditolak gara-gara ditanya, sama siapa antum ngaji. Gara-gara jawaban itu akhirnya maaf ya, karena antum ngajinya tidak sama dengan saya tolak lamaran antum. Masya Allah, sedih dia. Saya ngomong sama beliau, saat itu juga beliau nangis. Saya ngomong sama beliau, mungkin dia baik tapi tidak tepat untuk antum, dan Allah kosongkan tempat duduk antum karena ada orang yang lebih baik. Betul lagi. 1 tahun setelah itu kejumpa lagi satu kesempatan, udah senyum gitu. Betul kata Ustadz, yang lewat itu baik tapi tidak tepat. Yang hadir hari ini baik dan tepat. Masya Allah. Uhui gitu kalau saya. Kalau kata bercandanya orang dulu. Supaya antum gembira gitu. Kan kewajiban seorang mukmin itu menggembirakan hati saudara muslim. Tuh sampai anaknya kaget tadi. Maaf ya nak, tadi bercanda uhui. Coba kita. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Sebelumnya izin, nama saya Rudi ya, bukan Agus, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, saya mohon izin untuk Ustaz mengingat wajah saya. Mengingat wajah saya. Amin, insyaallah. Ketika Ustaz berada di surga, Ustaz tahu saya ada di mana dan mohon cari saya di sana. Kita saling mencari. Insyaallah.
Insyaallah Ustaz. Amin. Antum Pertanyaannya kalau ingat saya tolong. itu pasti saya dan udah follow akun Ustaz juga. Cuman belum di follow back Ustaz. Insyaallah. Saya mau pulang. Atur nuhun. Ini Ustaz pertanyaannya mungkin ini bisa mewakili dari jamaah Ar-Rahman juga. Belum tentu, akhi. Udah aja bilang dari antum itu. Insyaallah mungkin belakangan ada sesuatu yang viral ya, termasuk juga tentang ulama atau ustadz yang ya mungkin tadi ustadz cerita bahwa beliau itu malah menghujat atau mencaci dari organisasi dari Hamas, dan akhirnya kami terbuka mata gitu dengan statement beliau gitu. Bahkan yang saya ingat juga beliau pernah hadir di sini. Bahkan kami juga pernah dibaiat oleh beliau untuk mengikuti beliau. Dan akhirnya sesuatu terjadi ketika Palestina terjadi, dan terbukalah bahwa beliau itu mungkin bagi kami saat ini kurang tepat. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sikap kami yang pada saat itu sudah berbaiat kepada beliau dengan perbedaan atau mungkin bahkan menjauhi dari keyakinan kami bahwa saudara kami di Hamas itu adalah darah kami, mungkin perwakilan kami untuk Palestina di sana. Jadi pertanyaannya, sikap kami itu harus seperti apa Ustadz? Puasa 3 hari dan antum batalkan beat-beat semacam itu. Tidak usah melakukan hal kayak gitu lagi ke depannya. Insyaallah. Dan memang kebetulan waktu itu juga bapak-bapak yang di sini juga bersama kami juga merasa terbaiat juga oleh beliau gitu. Dan memang sedikit curhat juga ketika beliau ada yang menghina di kalangan teman-teman kami juga, dan saya adalah orang pertama yang membela beliau gitu. Tapi akhirnya kekecewaan terbuka dan ya seperti ini. Jadi kami merasa dirugikan atau mungkin juga merasa kecewa terhadap beliau. Didoakan semoga kita semuanya selamat dari semua fitnah. Amin insyaallah Ustaz. Amin insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Amin insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pertanyaan terakhir dari ibu yang di tengah dan ibu yang sebelah kiri. Mohon maaf ibu, sudah dibatasi 5. Beliau dari tadi Pak, yang mungkin pertama. Oh, yang pertama itu Bu. Iya. Oh iya ya. Assalamualaikum. Tengah dan sana ya Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum Ustadz. Iya Ibu, waalaikumsalam Ibu. Ini apa yang dapat menguatkan kita ya untuk berbaik sangka kepada Allah. Soalnya kita selalu banyak ujian. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum Ibu, saya jawab dengan penjelasan penjabaran yang mudah. Kalau kita menganggap Allah itu tidak baik memberikan takdir, pertanyaan saya, terus siapa yang paling baik di atas muka bumi ini kalau bukan Allah yang kita harus yakini? Pertanyaan yang kedua Ibu, apa sih untungnya bagi Allah mendolimi manusia? Tidak ada untungnya. Kalau Allah ingin mendolimi manusia Bu, simple, Allah tidak usah menciptakan kita, selesai. Kenapa harus repot-repot menciptakan manusia lalu mendolimi dalam setiap takdirnya? Tidak ada Ibu. Kalau Allah ingin mendolimi ibu, Allah tidak usah menciptakan ibu, selesai. Allah tidak pernah dilahirkan sama ibunya ibu, selesai bagi Allah, tidak repot. Kalau Allah sampai menciptakan kita, menyediakan air, mengalirkan air, memberikan udara, karena Allah sayang dan tidak mendolimi kita. Apa yang terkadang kita lakukan ketika kita merasa Allah mendolimi kita, itu kayak anak kecil Bu. Anak kecil itu kadang-kadang kalau mendapatkan sikapnya orang tua, kalau tidak sesuai, anak kecil tuh ngomongnya apa? Abi jahat. Ini Basim nih kayaknya ngomong gitu. Dia lagi main-main nih di pinggir tangga. Lagi asik main di pinggir tangga, dia tidak sadar kalau di pinggir tangga itu bahaya. Saya datang, saya gendong, saya pindah. Karena dia lagi nyaman, dipindah. Basim ngomong, Abi jahat. Gitu. Kenapa dia komentar kayak gitu? Karena ilmunya dia tidak sama dengan ilmunya saya.
bahwa saya tahu resikonya di pinggir tangga. Kita kadang-kadang itu ilmunya kita ini belum sempurna, Bu. Persis kayak anak kecil menghadapi ilmunya Allah yang sempurna. Maka yang kita lakukan apa? Yakin sama Allah. Mungkinkah Allah itu menciptakan alam semesta sedetail ini? Sampai urusan lalat, sampai urusan di dalam tanah, semuanya diatur oleh Allah. Terus Allah mendolimi kita? Tidak logis kalau kita. Jadi tidak mungkin Allah dolimin kita. Paham Ibu? Iya. Yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. dua. Pertanyaan terakhir di sebelah kanan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah melihat. Ustadz mohon maaf, sepertinya ini ada salah satu masalah. Alhamdulillah kan kebetulan saya tinggal di perkampungan dan tiap bulan itu ada kajian Ustadz. Saya kerjasama dengan salah satu pengajian keliling. Akan tetapi yang menjadi masalah itu ada salah satu, mohon maaf, organisasi yang kurang setuju karena kebetulan kami mengambil ustadz-ustadznya itu dari luar yang memang metode dakwahnya itu disesuaikan dengan karakter masyarakat di sana. Nah itu bagaimana baiknya itu kita mendatangi mereka dan bertanya apa yang menjadi ketidaksetujuan atau kita membiarkan gitu Ustadz. Jadi begini Bu. Dan ya silakan. Ya dan mohon doanya juga untuk kepada Ikhwan dan akhwat ibu-ibu semua dan khususnya Ustadz supaya kami selalu dimampukan untuk bermanfaat untuk agama gitu. Terima kasih. Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya sederhana. Kalau kita menutup satu pintu, jangan tutup pintu-pintu lainnya. Sumpah. Kalau ada pintu sebelah kanan ditutup, yang tengah dibuka. Kalau yang tengah ditutup, yang kiri dibuka. Itu memberi pelajaran untuk kita. Kalau ada satu hal yang kita sedang proses, kok belum dapat, jangan hanya fokus kepada apa yang belum dapat. Kita pindahkan metodenya dengan cara kita melakukan hal-hal yang bisa diterima sama olehnya. Ini saya sampaikan karena berdasarkan kisah nyata. Ibu saya, Allahu ya Rabb. Ibu saya itu memiliki pilihan-pilihan syariat yang menjadikan beliau terkadang tidak bisa mengikuti ritual di masyarakat. Beberapa lah, enggak semuanya, hanya beberapa. Dan beliau itu sudah siap dengan konsekuensinya. Tapi yang menarik, ibu itu memberikan pelajaran indah bagi saya. Ketika dia tidak bisa ngikutin acara 1, acara 2 gitu. Tapi ibu itu orang yang paling saya lihat sosialnya bagus. Dia sering bawa pisang goreng, sering beli soto dibagi-bagi sama tetangga. Kadang beli bakwan agak banyak. Kalau dulu beliau masih hidup, saya kalau pulang selalu dititipin. Nah, kalau bisa bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan untuk beliau, bagi-bagi sama tetangga. Apa yang akhirnya saya peroleh? Walaupun masyarakat di situ, beberapa ritual mereka, ibu tidak bergabung. Tapi saya saksi, bagaimana ibu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dibenci. Dan ketika ibu wafat, semua tetangga-tetangga itu datang. Sedih, nangis ketika kehilangan ibu. Disitulah saya mendapati, pelajaran hidupnya itu apa? Kalau ada satu kesempatan yang kita ingin wujudkan, tidak kita dapatkan karena orang itu sudah tertutup pintu kita dengan dia. Coba kita masuk dari yang lain. Kita masuk dari sini, kita masuk dari sini, kita masuk dari sini. Karena apa? Bisa jadi dia menutup satu pintu karena dia belum mendapatkan bukti yang bisa memberikan kepadanya penjelasan. Kenapa dia harus memilih apa yang kita pilih?
Sebenarnya itu saja. Makanya maaf ya, cara itu penting Ibu. Al-wasilatu ahammu minal mata. Kadang-kadang metode itu lebih penting daripada materinya. Makanya itu yang kita harus selalu perhatikan. Kadang-kadang orang itu luluh karena metode yang kita sampaikan itu betul-betul melunakkan hatinya. Nah, coba deh Ibu cari yang lain. Tidak diterima karena mereka menolak masih begini-begini. Coba Ibu hubungannya persuasif dulu. Udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Sambil kita perbaiki muamalah, interaksi dengan mereka. Dibuka hatinya. Mungkin satu waktu mereka akhirnya nanti akan menyodorkan tawaran. Silakan deh Mbak, kalau mau ada ini, kita insya Allah tidak apa-apa. Kadang-kadang manusia itu cuma butuh saksi, butuh bukti. Banyak kan perempuan ketika akan dilamar ikhwan, kadang-kadang mereka itu pengen tahu buktinya mana kalau orang itu serius. Sesimpel itu terkadang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi perjalanan kita. Ini kalau kita lanjutkan, namanya bukan kajian subuh, kajian duha. Bapak ibunya enak, saya ngos-ngosan. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan sama beliau.